Inilah syarat-syarat nasabah yang bisa menggunakan joki pinjol, dan juga saya akan menjelaskan nih joki pinjol yang amanah seperti apa. Simak video sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih joki pinjol, joki galbay pinjol. Yang pertama adalah pembahasannya memilih joki yang amanah seperti apa, dan juga syarat untuk dijoki seperti apa. Karena memang datanya itu, joki itu bisa membantu nasabah, walaupun banyak oknum-oknum yang memang menipu ya, joki-joki penipu, dan juga nasabah yang memang ketipu sama joki pinjol. Jadi di sini adalah salah satu yang memang bisa kalian pahami lah intinya. Jadi gak ada yang namanya tertipu nanti. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan tentunya saya di sini terus akan membersamai kalian memberikan edukasi tentang seputar pinjaman online, solusi keluar dari yang namanya pinjaman online itu sendiri, teman-teman ya. Jadi silahkan dukung terus channel ini, teman-teman. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali yang namanya joki bermunculan, joki-joki pinjol, joki-joki galbay lah, tapi hati-hati. Di sana banyak sekali oknum-oknum penipu. Ya, dalam biasanya di orang awam itu namanya joki pinjol, intinya kadangnya dilihatnya itu sebagai penipu. Enggak. Karena di sini ada datanya ya. Datanya itu ya memang 60% ketipu sama yang namanya joki pinjol, tapi yang 40% itu terbantu sama yang namanya joki pinjol. Jika kalian paham cara kerjanya seperti apa, karena nggak semua joki pinjol memang tipu-tipu. Kalau kalian nggak paham, nggak tahu cara kerjanya, pasti kalian memilih joki yang salah, teman-teman. Yang pertama saya jelaskan cara kerja joki yang benar dan juga penyelesaiannya seperti apa. Yang pertama, joki itu membantu mengamankan data dari yang namanya gagal bayar pinjol itu sendiri yang mereka ajukan, bukan yang sudah nasabah ajukan dan juga diamankan oleh joki, bukan, tapi yang baru mereka ajukan. Nah, itu bisa diamankan oleh joki itu sendiri, karena joki yang ajukan disetting dulu sebelum melakukan pengajuan. Itu yang pertama, jadi akan aman nantinya. Yang kedua, joki mengajukan pinjol itu bisa dari ilegal ataupun semi legal yang nggak ada DC lapangan. Jangan sampai aplikasi yang legal ada DC lapangan, karena tujuannya apa? Mengajukan di aplikasi ilegal ataupun semi legal itu tujuannya untuk menutupi aplikasi legal yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri. Jadi joki bantu pengalihan aplikasi legal dibayar sama aplikasi ilegal ataupun semi legal yang nggak ada DC lapangan. Nah, itu metode joki untuk melakukan ataupun membantu nasabah membereskan pinjol-pinjol sendiri. Dan yang dibuka oleh joki itu sendiri yang memang uangnya untuk bayar yang legal itu ada pengamanan data, pembackupan data untuk menghindar dari yang namanya sebar data ya kalau dari pinjol ilegal. Nah, itu jadi tidak untuk dibayar nantinya, teman-teman. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Jadi pengalihan galbay itu dialihkan ke yang lebih aman. Itu yang pertama, cara kerja joki. Dan mereka itu misalkan dapat fee-nya itu dari pencairan aplikasi di akhir, dari pencairan ilegal itu sendiri, kayak gitu metodenya. Itu juga bisa salah satu ya, kalian bisa pikirkan juga, itu bisa salah satu memang menyelesaikan pinjol kalian dari tadinya kalian gagal bayar di aplikasi legal. Karena memang nggak aman, dialihkanlah ke yang ilegal ataupun semi legal. Nah, itu yang lebih aman. Jadi sama-sama gagal bayar, cuman ini sistemnya adalah pengalihan. Nah, di sini kalian sudah terka juga. Itu bisa gak menyelesaikan pinjol? Ya, bisa, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah syarat-syarat nasabah yang bisa dijoki. Nah, syaratnya adalah nasabah yang bisa dijoki itu adalah untuk nasabah yang belum telat bayar sama sekali, masih punya rawatan beberapa aplikasi, dan juga yang namanya tidak pernah mengajukan dan banyak tolakan. Itu jadi datanya harus bersih. Jadi nanti untuk pengajuan yang diajukan oleh joki itu bisa di ACC. Karena ya pengajuan ke aplikasi yang di backup sama joki itu sendiri adalah tetap menggunakan data nasabah real. Tapi kalau memang ada yang mengindikasi ataupun menawarkan dengan data pack, itu penipu justru ya, teman-teman. Jadi kalau sudah telat bayar, kalian jangan yang namanya nyari-nyari jasa joki. Nah, itulah nasabah-nasabah yang ketipu sama yang namanya joki. Karena kalau sudah telat bayar, itu pasti nanti akan munculnya oknum-oknum joki yang memang menawarkan bisa membantu. Karena kalian kesulitan nih, sudah telat bayar, bingung mau ngelunasin, muncullah oknum-oknum penipu, dan akhirnya kalian ketipu sama yang namanya joki pinjol. Jadi kalian harus pahami dulu,
Intinya yang sudah telat bayar itu nggak akan pernah bisa dijoki. Jadi jangan coba-coba nyari-nyari jasa joki. Supaya kalian nggak ketipu. Banyak yang ketipu itu karena memang kalian sudah telat bayar dan mau nyari-nyari jasa joki, salah besar. Joki itu hanya membantu nasabah yang belum telat bayar sama sekali karena tetap menggunakan data nasabah asli. Justru yang menawarkan dengan data fake itu penipuan. Logika aja, kalau bisa menggunakan data fake, kenapa nggak bobol aja semuanya, bobol semuanya, lalu mereka ajukan sendiri gitu, uangnya untuk mereka besar. Buat apa minta uang ke nasabah dulu, menjanjikan data fake gitu, uang yang besarnya untuk nasabah. Nah itu kan sudah jelas, jadi logikanya seperti itu. Nah di sini kalian paham nggak? Kalau sudah paham, jadi kalau sudah paham mau dijoki atau enggak, berarti kembali ke diri kalian sendiri. Apakah menurut kalian dengan cara joki bisa menyelesaikan itu masalah pinjol kalian? Ataupun yang belum paham silahkan masuk aja di kolom komentar ataupun konsultasi ke saya, karena saya juga buka jasa konsultasi di TikTok dan itu gratis. Intinya nasabah nggak bayar apa-apa. Semua yang konsultasi yang saya bantu itu nasabah nggak bayar apa-apa, seperti itu. Dan yang terakhir juga, joki yang benar dan amanah itu tidak pernah minta uang ke nasabah secara pribadi ya. Uang pribadi nasabah itu nggak pernah, teman-teman. Itu yang harus kalian camkan ataupun pahami. Jadi kalau ada yang indikasi minta uang ke nasabah, berarti itu jelas penipuan, teman-teman ya. Dan sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat sih seputar yang namanya joki dan juga syarat-syarat yang nasabah yang bisa dijoki, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang jika bermanfaat bantu share-share juga video ini. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu, dan juga like-nya tentunya jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.